Saya akan bacakan laporan pendapatan zakat yang dikeluarkan oleh jamaah Masjid Jami Al-Barkah dan sekenanya atau lingkungannya, bil khusus lingkungan RT 05 RW 05 yang jamaah salat Id yang masih kosong harap dirapatkan dan diluruskan. Idul Fitri rahimakumullah. Ansifu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansifu wasma'u wa ati'u Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa yasirhum ala iqamatid din. Rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi la tasqulun nufusu illa bihubbih wa la tatma'innul qulubu illa bidzikrih wa la yadrikun najah illa bitaufiqih wa la yaqa'u amran illa biidnih wa la tanalu sa'adah illa bita'atih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim
wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada puji sepenuh hati, sesempurna jiwa kecuali dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di pagi hari yang cerah ini kita semuanya wajib bersyukur karena kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid yang penuh berkah ini, Masjid Jami Al-Barakah, dalam keadaan sehat walafiat. Hadir kita di sini dengan keimanan, dengan keislaman yang sempurna untuk menyambut hari kemenangan, hari di mana kita merayakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga tersanjungkan, terlimpah curahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa, yang telah memberikan pencerahan bagi peradaban insani melalui pendidikan Rabbani. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hadirin salat Id yang dimuliakan Allah SWT, hari kemenangan telah tiba. Kita diperintahkan sebanyak-banyaknya untuk selalu memuji kebesaran Allah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, sempurnakanlah bilangan dari bulan Ramadan itu. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah dari semenjak kemarin sore, pada saat terbenamnya ufuk matahari dan Menterian Agama Republik Indonesia telah menetapkan berdasarkan hasil ruqyah dari para ulama-ulama yang mewakili 38 provinsi, maka akhirnya ditetapkan bahwa tanggal 1 Syawal ditetapkan pada hari ini, hari Rabu tanggal 10 April 2024. Tentunya hadirin rahimakumullah, di hari ini, di hari yang suci ini, kita menyaksikan dari sejak kemarin kumandang takbir bergemuruh di mana-mana, terdengar di seluruh penjuru dunia. Begitu menggetarkan hati jiwa kita, membumbung ke angkasa, didengar oleh para malaikat-malaikat Allah yang mulia, disaksikan oleh Zat yang Maha Kuasa. Hadirin, pernahkah kita merenungkan apa sesungguhnya kalimat takbir yang kita kumandangkan itu sudah teraktualisasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ketika kita mendengar lantunan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar, sesungguhnya makna itu adalah kullu ma siwallahi asghar, segala sesuatu selain Allah semuanya adalah kecil, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, semuanya kecil. Kekayaan yang kita punya hari ini, yang kita bangga-banggakan, yang kita tumpuk-tumpuk kekayaan itu, sesungguhnya itu adalah kecil, amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang selama ini kita puja, kita puji anak-anak kita, istri kita, suami kita, semua yang kita sanjung-sanjung, sesungguhnya itu kecil di hadapan Allah. Jabatan, kehormatan yang menjadi rebutan, kemudian kesenangan yang melalaikan, rumah mewah, kendaraan yang menjadi impian, tidaklah lebih besar di hadapan Allah, di hadapan kita, dibandingkan kebesaran Allah. Hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Masyarul muslimin, salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Fitri ini merupakan momentum kemenangan bagi kita umat muslim. Setelah kita berpuasa
selama 30 hari lamanya kita melawan hawa nafsu kita yang halal jadi haram. Kita berhubungan badan dengan istri kita di siang hari, di bulan-bulan lain halal, tapi di bulan itu haram kita dekati, karena itu bisa membatalkan puasa kita dan kita wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Saudara, Idul Fitri adalah perpisahan kita dengan bulan yang begitu amat sangat mulia. Sudah menjadi sunnatullah, saudara, ketika kesempurnaan itu datang, maka harus ada yang pergi meninggalkan kita. Islam datang sempurna, Rasulullah yang berangkat pergi meninggalkan kita. Ada yang pergi meninggalkan kita. Syekh Ali At-Tantawi, dia mengatakan, idza tamma amrun bada naqsuhu taraqqab zawalan idza qila tamma. Kata beliau, apabila sesuatu telah sempurna, maka akan tampak kekurangannya. Renungilah bahwa yang hilang itu jika sesuatu telah dikatakan sempurna. Saudara, ungkapan ini dari Imam At-Tantawi bahwa ketika sebuah kemenangan itu telah tiba, kesempurnaan telah kita capai selama kita berpuasa 30 hari, maka tak ada sesuatu yang pergi dari kita yang harus kita renungi. Maka sudah sepantasnya kalau kita mengevaluasi diri kita, muhasabah diri kita saat Ramadan telah pergi kemarin sore meninggalkan kita, seolah dia berkata, selamat tinggal wahai hamba-hamba yang soleh, aku pergi dulu, insya Allah kita berjumpa lagi 11 bulan yang akan datang. Hadirin, ulama-ulama soleh, bahkan ulama-ulama salafus soleh terdahulu, bahkan para sahabat ketika mau ditinggalkan Ramadan, mereka menangis terseduh-seduh. Mereka merapat kepada Nabi, ya Rasulullah, semua berkerumun mendekat Nabi dan minta didoakan, ya Rasulullah, doakan saya, doakan kami semua agar kami bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun-tahun mendatang. Seraya Rasulullah SAW angkat kedua tangan mendoakan para sahabat agar mereka semuanya bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Saudara, saya katakan sekali lagi, sungguh amat sangat beruntung kita yang ditakdirkan Allah menemui bulan Ramadan, bahkan bisa meraih keberkahan, kemuliaan, dan kemenangan di bulan Ramadan. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak semua orang bisa datang ke sini. Tidak semua orang bisa melaksanakan Ramadan selama sebulan penuh dia ibadah. Bisa jadi dia sakit, atau bisa jadi Allah habisi kontrak hidupnya, selesai dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat ini mereka telah pergi dari kita. Ada yang kehilangan ayahandanya, ada yang kehilangan istrinya, ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan kakek neneknya, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Semua itu adalah tentunya tidak mendapatkan kesempatan menghadapi Ramadan. Maka ada satu kisah, Talha bin Ubaidillah, dia tidur, dia bermimpi, karena sebelumnya dia mendapati ada 2 orang pemuda menghadap Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya beriman dan saya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kata Rasulullah, ucapkan syahadat. Baik, ya Rasulullah, saya akan bacakan syahadat. Di hadapan Rasulullah 2 pemuda tadi mendapatkan syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka satu pemuda yang tadi itu, kedua pemuda tadi diajarkan Rasul bagaimana sholat yang benar, bagaimana agama yang benar, diajarkanlah ilmu agama. Setelah dia mendapatkan ajaran dari Rasul dan belajar bersama para sahabat yang lain, maka 2 pemuda ini menjalankan ibadahnya. Satu pemuda yang pertama, dia orang yang sangat sungguh-sungguh ibadahnya luar biasa, sholat jamaahnya rajin, bahkan di awal waktu. Bahkan dia ikut perang bersama Rasulullah, menumpas orang-orang kafir yang memusuhi agama Allah, dan dia terbunuh mati sebagai mati syahid. Pemuda yang satu lagi matinya belakangan, berangsur setelah pemuda yang pertama tadi yang rajin ibadah matinya mati syahid. Baru beberapa tahun kemudian pemuda yang kedua meninggal dunia. Aneh,
Saudara Thalha bin Ubaidillah, dia tidur, dia bermimpi, ternyata dia melihat dua pemuda yang sudah wafat itu berada di depan pintu surga. Kemudian yang ternyata dijemput oleh penjaga pintu surga adalah pemuda yang ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi justru yang rajin ibadah, yang matinya sebagai mati syahid, dijemputnya belakangan. Maka ini membuat dia heran. Serentak bangun malam, Thalha bin Ubaidillah merenung, kenapa pemuda yang ibadahnya biasa-biasa saja justru dia masuk surga lebih dulu, sementara ibadahnya rajin, yang matinya mati syahid membela agama Allah dalam perang, ikut bersama Rasulullah, tapi justru mati dijemput masuk surganya belakangan. Kemudian esok paginya dia berbicara kepada para sahabat, dia bercerita tentang mimpinya itu. Tapi apa saudara? Sahabat pun tidak ada yang bisa menjawab. Dan dia mengatakan, datanglah ke Rasulullah, bertanyalah kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Maka setelah dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian kata Rasulullah, ya Rasulullah, dia menceritakan, Thalha bin Ubaidillah menceritakan tentang kisah mimpinya. Dan Rasul berkata, wahai Thalha bin Ubaidillah, apakah pemuda yang tadi yang dia kamu anggap ibadahnya biasa-biasa saja itu mendapatkan bulan Ramadan? Betul ya Rasul, dia mendapatkan bulan Ramadan. Apakah dia malam harinya mengadakan atau melaksanakan qiyamul lail, sholat tarawih dan sholat-sholat yang sunnah yang lainnya? Betul ya Rasul. Apakah siangnya dia berpuasa Ramadan? Betul ya Rasul. Apakah dia bersedekah? Betul ya Rasul. Apakah dia bersujud kepada Allah dengan penuh keikhlasan? Betul ya Rasul. Wahai Thalha bin Ubaidillah, ketahuilah, dengan ibadah Ramadanlah maka jarak antara pemuda yang kedua dengan pemuda yang pertama yang lebih rajin ibadahnya, itu derajatnya itu bagaikan bumi dan langit, saudara. Jadi artinya orang yang mendapatkan Ramadan kemudian dia sangat-sangat beruntung kalau dia mendapatkan Ramadan, dia isi dengan ibadah, dia qiyamul lail, siangnya dia ibadah puasa, dia bersedekah, dia berikan takjil kepada orang-orang yang berbuka puasa, bahkan dia berdermawan kepada sesama, dia sedekah, dia zakat mal, dia zakat fitrah, bahkan dia membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, malam harinya dia sujud kepada Allah. Maka ini derajatnya tidak akan sama meskipun kepada orang yang derajatnya mati syahid sekalipun, saudara. Maka beruntungnya kata Nabi, syaqiya abdun, sungguh rugi adraka Ramadan, seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan, fansalaha minhu, kemudian dia meninggalkan bulan Ramadan itu dengan sia-sia. Tarawih nggak mau, puasa nggak mau, kalaupun puasanya bolong-bolong, malamnya tarawih nggak pernah, malam hari terlihat dia lagi sujud kepada Allah, dia santai-santai aja, dia lemah ibadahnya di bulan Ramadan, bahkan diajak tarawih selalu ada aja alasannya. Kata Nabi, walau yughfar, orang yang kayak begini, ini adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan di dalam akhir bulan suci Ramadan. Maka yang seperti ini, insya Allah kita yang kumpul di sini semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang predikat ampunan itu adalah kita memperoleh, di samping ampunan Allah, kita memperoleh derajat kemenangan, yaitu derajat ketakwaan sebagai muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Abdul Aziz pernah berkata dalam khutbah Idul Fitrinya, ini seorang ulama, ini yang sangat hampir sama dengan keadilannya Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang gak kenal keadilannya? Bahkan memerintahnya cuma 2 tahun, tapi keadilannya terkenal sealam seantero alam jagat raya. Bahkan kisahnya itu dimuat di dalam beberapa riwayat. Bahkan dia termasuk orang yang sangat-sangat adil, khalifah yang hampir menyamai Umar bin Khattab. Ketika dia khutbah Idul Fitri, dia memberikan sambutan khutbahnya dengan mengatakan, yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, wahai rakyatku semua, kata beliau, kalian telah berpuasa karena Allah selama 30 hari, kalian juga telah menaikkan sholat malam selama 30 hari yang bertarawih dan melaksanakan sholat-sholat sunat yang lain. Hari ini kalian bergembira merayakan hari raya dan keluar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua amal kalian diterima. Sedangkan aku ini semua hari ini sedih.
Aku tidak tahu apakah amalanku selama 30 hari yang kulakukan selama bulan Ramadan itu diterima ataukah justru ditolak. Sambil menangis dia berkhutbah. Saudara, begitu pula dengan sahabat sosok Wahab bin Al-Wardi dan bin Al-Warad ketika melihat satu kaum yang tertawa gembira, tertawanya terbahak-bahak, gembira yang berlebihan di hari raya Idul Fitri. Akhirnya Wahab bin Al-Warad berkomentar. Apa kata dia? Jika puasa mereka diterima, bukan seperti itu ekspresi puasa mereka, ekspresi orang yang bersyukur kepada Allah. Dan jika puasa mereka ditolak, maka belum demikian perbuatan orang yang takut kepada Allah. Jadi saudara, dari perkataan Wahab bin Al-Warad ini kita bayangkan bahwa tertawa yang berlebihan di hari kemenangan saja itu menjadi catatan tersendiri bagi ulama-ulama, terlebih ulama-ulama zaman dulu. Saudara, bagi mereka Idul Fitri ini adalah momentum untuk meluapkan kegembiraan semata. Namun saudara, menjadi amalan kita bahwasanya untuk melupakan atau untuk meluapkan kegembiraan kita yang berlebihan, namun itu ternyata tidak boleh. Namun menjadi momentum yang tepat untuk introspeksi diri kita. Jadi lebaran ini sarana kita untuk introspeksi diri. Apakah amalan kita sepanjang bulan Ramadan itu diterima atau tidak? Itu harus kita introspeksi. Maka ulama zaman dulu, mereka kalau habis selesai berpuasa, itu mereka pada nangis. Kenapa mereka nangis? Karena mereka takut ibadah yang dia lakukan secara maksimal ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya kita begitu, bukan kita bergembira kemudian bergembiranya berlebihan. Kalau cuma hanya sekedar gembira boleh saja, tapi bergembiranya sampai tertawa terbahak-bahak, ini justru tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama salafus saleh. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisal 'aid liman labisal jadid, walakinnal 'aid liman ta'atuhu tazid, wa kullu yaumin la yuqsa fihi fa huwa 'aidun. Bukanlah disebut hari raya orang yang menggunakan atau mengenakan pakaian yang baru, tapi yang disebut dengan hari raya itu adalah bagi orang-orang yang ketaatannya bertambah. Jadi kalau hari ini ada orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah, itulah sebenarnya dia sedang berhari raya. Dan setiap hari yang tiada maksiat di dalamnya itu, maka itulah hari raya. Jadi hari raya itu bukan diisi dengan kemaksiatan. Sebulan puasa ibadahnya rajin, lebaran diisi dengan kemaksiatan. Ya Rabbana na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu sebelum saya akhiri khutbah ini ada 3 indikator bahwa indikator ini adalah menjadi tolak ukur bahwa ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima atau tidak. Ini indikatornya. Pertama, istiqomah dalam kebaikan adalah tanda diterimanya amal kebaikan selama bulan Ramadan. Saudara, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di sana disebutkan, kata pengarang kitab tersebut mengatakan min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha wa min jazaa'i sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan dari Allah itu adalah dia kebaikan selanjutnya. Jadi kalau dia diantaranya balasan kebaikan itu, kalau setelah kebaikan dilakukan dia makin baik, itu pasti diterima ibadahnya. Tapi justru diantara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Di antara tertolaknya amal ibadah kita adalah jika setelah hari ini besok kita bermaksiat, maka kita tidak pernah takut dengan berbuat maksiat. Itu berarti ibadah kita bulan Ramadan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikatornya. Saudara, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Maka barang siapa melaksanakan kebaikan lalu kemudian melanjutkan dengan kebaikan-kebaikan lainnya, maka itulah sebenarnya tanda diterimanya amal seseorang. Itu kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Begitu pula sebaliknya, kalau orang itu melaksanakan suatu keburukan, kemudian keburukan itu dia lakukan, dia melaksanakan kebaikan terus terhenti,
justru dilakukan adalah keburukan selanjutnya, itu adalah indikator ditolaknya amal ibadah seseorang. Saudara yang dirahmati Allah SWT, maka kuantitas dan kualitas ibadah yang kita lakukan pasca Ramadan ini menjadi indikator. Kalau kemarin Ramadan sholat kita rajin, isanya di awal waktu, tarawihnya nggak pernah bolong, maka setelah pasca Ramadan sholat sunnahnya terus meningkat, tahajudnya meningkat, sholat sunat hajatnya meningkat, bahkan sholat sunat yang lain, sholat sunat mutlak, sholat sunat istikharah, sholat sunat yang lainnya, semua dia laksanakan, semuanya dia lakukan, bahkan dia tingkatkan terus kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah mampu untuk memperkokoh benteng keimanan kita dengan melakukan ini. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat sebuah lembaga, saya ibaratkan Ramadan itu adalah madrasah yang mendidik kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kualitas iman itulah yang harus terus meningkat dan tidak bisa terkalahkan oleh virus-virus kemaksiatan. Ini ciri-ciri orang diterima ibadahnya. Imam Bis Al-Haris Al-Hafi pernah ditanya tentang orang-orang yang hanya rajin dan orang itu hanya sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan saja, sementara bulan-bulan lainnya tidak. Maka beliau katakan, kata beliau begini, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqan illa bi syahr Ramadan. Inna as-salih alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat buruk perlakuannya. Siapa yang buruk? Kita mungkin di antara kita ada. Siapa? Mereka yang tidak mengenal hak Allah, kecuali dia kenal hak Allah hanya pada bulan Ramadan. Hamba Allah yang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah dan dia tetap istiqomah, sungguh-sungguh dalam ibadahnya itu sepanjang tahun. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Al-Hasil, Idul Fitri ini adalah hari wisuda bagi kita. Wisuda kelulusan seorang hamba. Setelah 1 bulan dia berpuasa, bukti kelulusannya itu adalah dia mampu menjaga eksistensi soleh. Setelah Ramadan dia berlalu, kemudian dia memperoleh ketenangan hati, batinnya tenang, jiwanya tenang. Kalau dia melakukan perbuatan tidak terasa gerusu. Maka ini yang kata Nabi, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan gembiralah dengan jannah surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Hadirin rahimakumullah, maka meraih istiqomah itu tidaklah mudah. Bahkan kata Nabi, yang paling berat itu adalah istiqomah yang paling berat yang beliau terima. Kalau yang lain mungkin dia bisa, tapi kata beliau istiqomah ini yang paling berat yang aku terima. Maka hadirin, oleh karena itu mari semuanya kita harus bergembira pada hari ini, tapi jangan kebablasan gembiranya. Kemudian orang-orang yang istiqomah, kemudian orang-orang yang senantiasa terus dia istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu akan diturunkan oleh malaikat Allah berupa surga yang Allah janjikan kepada mereka-mereka yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, orang yang sukses menjalani puasa Ramadan adalah orang yang mengalami peningkatan kualitas keimanan, peningkatan kualitas ketakwaan setelah bulan Ramadan. Maka tetap sibuk di sepertiga malam, tetap sibuk dia ibadah. Dia sholat malam, dia tetap berpuasa sunnah di hari-harinya Senin Kamis. Bahkan dia puasa Daud, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, hari ini puasa, besok enggak, puasa Daud. Bahkan bisa jadi dia puasa wisol. Saudara yang dirahmati Allah SWT, itu adalah indikator bagi orang yang diterima ibadah puasanya. Hadirin, momentum tepat bagi kita sebagai seorang anak, tentunya mari kita bahagiai kedua orang tua kita. Sungguh celaka, kata Nabi, rogima anfu, thumma rogima anfu, thumma rogima anfu. Kata Nabi, ma'adroka abawaihi kilahuma au kilaihima lam yadkhulil jannah. Sungguh celaka, kata Nabi, sungguh celaka, kata Nabi, sungguh celaka orang yang mendapati kedua orang tuanya dua-duanya masih hidup, au ahadihima, atau salah satunya masih hidup,
tapi dia tidak pernah melakukan bagaimana caranya agar dia bisa masuk surga. Falam yadkhulul jannah, dia nggak bisa masuk surga. Padahal surga seorang anak laki-laki itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Saudaraku, oleh karena sudah hari yang tepat ini bagi anak yang mungkin belum sempat menemui ibundanya, tentunya mari sama-sama kita manfaatkan sebagai jalan kita untuk masuk surga. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan, ya Ustadz, ya sahabatku, saya mah dari masa kecil nggak pernah diurusin sama orang tua, saya disia-siakan sama orang tua, nggak pernah saya dikasih makan, saya ditelantarin. Maka apakah saya berbuat baik sama orang tua? Orang tua saja dari masih kecil saya disia-siakan, saya nggak pernah diurusin. Dari masih kecil, udah gede begini, saya berhasil begini karena usaha saya, karena saya prihatin hidup saya. Apa iya pantas saya berbuat baik sama orang tua? Orang tua saya nggak kenal sama saya. Saudara, bukan begitu. Yang nyuruh kita berbakti sama orang tua bukan saya, bukan ustaz, bukan sahabat, tapi Allah. Wala tusyriku wa'budullaha wala tusyriku, bersembahlah kepada Allah, wala tusyriku, jangan berbuat syirik. Dalam ayat lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana, yang nyuruh taat sama orang tua itu Allah. Dalam Al-Qur'an itu dijelaskan. Maka itu yang menyuruh kita berbakti pada kedua orang tua itu adalah Allah. Cukup darah yang mengalir, darah orang tua kita ngalir ke kita, itu cukup alasan kita untuk berbakti pada kedua orang kita, untuk berbakti melayani dia, bukan alasan yang lain, karena darah dia ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu mengenai masalah dia tidak menyuruh, tidak membiayai kita, menyanyikan kita, urusan dia kepada Allah. Tapi urusan seorang anak adalah bakti kepada kedua orang tua, demi orang tua kita. Peluk dia, cium yang masih ada orang tua, cium orang tuanya, cium keningnya, cium kakinya, sebas ujul. Ma, Bapak, saya minta maaf, saya banyak salah, dosa saya banyak, saya sering nyakitin mama, saya sering menyakiti bapak, maafin saya anak yang durhaka ini. Minta maaf kepada dia. Insya Allah kalau itu kita lakukan, surga kita. Insya Allah kalau kita meninggal dunia, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, karena mendapatkan ridho daripada orang tua kita. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah open sama orang tua kita, maka kita sakitin orang tua kita sampai dia meninggal dunia, jangan harap hidup anak ini menjadi berkah. Meskipun dia kaya tidak akan membawa keberhasilan, tidak akan membawa keselamatan. Tapi kaya itu justru dia lakukan dengan kesombongannya, tidak akan bisa dia, karena tidak mendapatkan ridho orang tua. Mari yang masih punya orang tua, peluk orang tuanya, sembah kepada orang tuanya, bukan sembah dalam arti kita menyembah, kita menyembah Allah, dalam arti kita bersimpuh. Kita dalam arti di sini adalah sungkeman sama orang tua kita. Kita cium kakinya, kita minta maaf, dan kita peluk dengan hati. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, jangan lupa kirimkan doa untuk mereka. Datang ke kuburannya, ziarah ke kuburannya, insya Allah yang dihadirkan nanti rohnya akan dihadirkan oleh malaikat. Hei Fulan bin Fulan, bangun! Ada yang menjenguk kau. Siapa? Anakmu sendiri. Masya Allah, orang tua akan merasa bahagia dan bangga ketika anak masih ingat sama orang tua meskipun orang tuanya sudah wafat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu indikator yang kedua, yang pertama. Yang terakhir, indikator yang kedua adalah ketenangan hati adalah tanda diterimanya amal kita. Saudaraku, indikator diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan adalah kita rasa nampak spiritual kita itu, yaitu ketenangan dalam hati kita, kepuasan hati kita ketika kita beribadah kepada Allah, hati kita tenang, damai, kita merasa dekat kepada Allah. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Siapa yang memetik buah dari amalnya seketika di dunia, maka itu menunjukkan Allah menerima amal ibadahnya. Jadi siapa orang yang merasa menikmati ibadahnya itu, dia terasa ketika dia ibadah tenang, damai, tentram, dia merasa dekat dengan Allah, itu sebenarnya indikator dia diterima amal ibadahnya. Kalau dia masih gelisah, dia masih belum fokus, dia masih kemana-mana pikirannya, itu bisa jadi alamatnya ibadahnya belum diterima dan tidak menghasilkan apa-apa dari ibadahnya, tidak membawa dampak yang sangat positif terhadap perkembangan karakternya. Saudara yang dirahmati Allah SWT, oleh karena itu mari sama-sama kita berbuat baik kepada sesama, terlebih kepada anak yatim.
Kalau ada sekarang anak yatim yang masih di samping kanan kiri kita, beliau menangis karena nggak punya beras, beliau menangis karena nggak punya pakaian baru. Kalau anak kecil itu sangat berarti pakaian baru. Kalau kita yang dewasa nggak perlu lagi bagi kita. Jadi kalau ada di antara kita sementara kita pakai pakaian seragam keluarga, kita pakaian seragam keluarga mewah, sementara anak yatim di kiri kanan kita, mereka menangis. Mereka tidak punya daging, mereka tidak punya makanan untuk dimakan pada hari ini. Maka kata Nabi, "Aghnahum bihadzal yaum." Cukupkan kebutuhan mereka. Kita tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Padahal di situ ada Allah. Kalau kita bantu mereka, mereka akan merasa bahagia dan mereka mendoakan kita. Saudara, bagi yang punya mungkin di samping kiri kanan yatim, pulang dari sini, bantu dia, kasih makanan. Nabi saja ketika sholat, dia lihat mau berangkat sholat ke masjid, ada anak yatim ngadep ke tembok sambil nangis. Kemudian dia tanya, "Nah, kamu siapa? Kenapa kamu nangis menghadap tembok sementara teman-teman kamu di lapangan sedang main bergembira bersama teman-temannya?" Apa kata dia? "Tuhan, apa yang saya bahagiain? Saya nggak punya apa-apa. Pakaian pun yang saya pakai compang-camping begini. Saya nggak punya siapa-siapa hidup. Emang ayah kamu di mana, Nak?" "Ayah saya mati dalam medan perang." "Ibu kamu kemana, Nak?" "Ibu saya meninggal dunia karena sakit." "Terus saudara kamu di mana, Nak?" "Saya nggak punya saudara. Saya hidup sebatang kara." Mendengar itu, dia bilang, dia bisikin dalam telinganya anak yatim itu. Dia mengatakan, "Nah, mau nggak Muhammad jadi ayah?" Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu. Mendengar nama Muhammad dijanjikan sebagai ayahandanya, Ibunda Siti Aisyah Ummul Mukminin bagi ibunya. Anak itu menengok ke belakang, dia lihat tatapan wajah yang sangat indah, berseri, meneteskan air mata. Dia memeluk, "Ya Rasulullah, saya mau diangkat anak sama engkau ya Rasulullah." Dia peluk Rasulullah seolah-olah ayah dan ibunya hidup kembali. Dan dia mengatakan, "Wahai Aisyah, mandikan anak ini, pakaikan dengan pakaian yang baru, ajak dia bermain di sana dengan teman-temannya agar dia bergembira." Kemudian diambil oleh Aisyah, dimandikan oleh Aisyah, dipakaikan pakaian baru, dan dia akhirnya, saudara, dia merasakan kebahagiaan karena diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Harusnya kita bersifat seperti itu. Mudah-mudahan khutbah yang lama ini memberikan inspirasi bagi kita. Semoga kita semua menjadi hamba pribadi yang baik. Selepas pasca Ramadan, kita menjadi orang lebih baik, menjauhi maksiat, menjalankan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan aminkan ini semuanya. Semoga Allah panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mempertemukan kita dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Kita bisa beribadah selama bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang sangat mulia, yang sangat indah kita beribadah, yang sangat enak sekali kita beribadah. Insya Allah Ramadan yang akan datang kita bisa menemukannya kembali. Amin, dengan izin Allah tentunya. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbuna wa nashkuruhu lillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Sami'ul 'alim wa tub 'alaina.
الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا وسلم. حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حبيب الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. حبيب الله sehat berkah وسلم على سيدنا محمد رسول الله.